Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mana sudah memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa di hari yang sangat spesial bagi kita semuanya kaum muslimin, di hari di mana Allah sudah memenangkan kita di dalam menjalani segala macam perintah-perintah Allah yang sudah digariskan oleh Allah di dalam bulan Ramadan untuk kita lakukan dengan penuh kesabaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah, ketika kita mendengarkan, melantunkan takbir, hati kita terasa terenyuh, hati kita terasa menjadi sangat kecil di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah yang maha besar di atas segalanya membuat kita merasa kerdil, ibarat kita tidak ada apa-apanya di dunia ini. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, sedikit kami akan menyampaikan sebuah muhasabah, sebuah renungan untuk kita semuanya dengan judul saya ambil dari sebuah sunnah Rasulullah, sebuah hadis yang mulia dari Al-Imam Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jama'atu rahmah wal firqatu azab." Saya buat judul untuk khotbah kali ini yang maknanya persatuan kaum muslimin adalah rahmat, sedangkan bergolong-golongan adalah azab. Jamaah rahimakumullah, kenapa kami sampaikan tema hadis yang mulia ini? Kita sangat-sangat menyadari sesuatu yang berlalu hampir setiap tahun di negeri kita yang tercinta, di mana kaum muslimin terkotak-kotak, di mana kaum muslimin saling berselisih pendapat, bahkan sampai menjadi perselisihan, bahkan sampai menjadi perpecahan di kalangan kaum muslimin. Dan ini harus menjadi pemikiran kita bersama. Apakah kita akan membiarkan hal ini berlangsung terus-menerus? Apakah hal ini akan kita biarkan? Jamaah rahimakumullah, kadang kita dibuai
oleh kata-kata orang-orang yang kurang memahaminya. Mereka mengatakan bahwa perbedaan ini adalah indah. Perbedaan ini adalah rahmat. Perselisihan adalah rahmat. Jamaah rahimakumullah, apakah perkataan seperti ini bisa dibenarkan? Kita kembalikan kepada hati nurani kita. Kita lihat kenyataan yang ada sekarang ini. Ada sebagian ikhwan kita merayakan Idul Fitri hari Kamis. Ada sebagian ikhwan kita merayakan hari Jumat dan kita merayakan hari Sabtu. Kita tanyakan kepada diri, indahnya di mana? Damainya di mana? Tidak ada keindahan, tidak ada kedamaian. Adalah keindahan yang hakiki kalau kaum muslimin seluruh dunia merayakan dengan satu suara. Berislam dengan satu ketentuan yang hak dari Allah dan Rasulnya. Ini menjadi pemikiran kita semuanya, terutama generasi-generasi muda. Jangan sampai di tahun-tahun yang akan datang kita menjadi berpecah belah, berfirqah-firqah, bergolongan-golongan yang masing-masing golongan bangga dengan golongannya sendiri, merasa paling benar. Jamaah rahimakumullah, Allah tabaraka wa ta'ala apakah meridhoi kira-kira ketika nanti di akhirat kita akan melihat Allah akan memutuskan semuanya perkara di antara kita yang kita perselisihkan hari ini. Bagaimana kira-kira Allah akan mengadili kita besok di hari kiamat? Sebagai seorang muslim, kita yakin bahwa kita akan bertemu Allah tabaraka wa ta'ala fardan, sendiri-sendiri. Kita menghadap Allah tabaraka wa ta'ala untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita laksanakan hari ini. Jamaah rahimakumullah, Allah sudah memberikan contoh, memberikan ibrah pelajaran kepada kita semuanya. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang melarang kita untuk bercerai-berai. Allah menyuruh kita untuk bersatu padu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 213 Allah berfirman, "Kana an-nasu ummatan wahidah." Allah, manusia itu umat yang satu, beragama yang satu. Wa ba'atsallahu nabiyyina mubashshirina mumandzirin. Lalu Allah mengutus kepada umat-umat tersebut seorang nabi yang sebagai pembawa kabar gembira dan pembawa peringatan. Wa anzala ma'ahumul kitaba liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi. Agar supaya Allah menurunkan Al-Quran atau Alkitab secara umum bersama para nabi tersebut. Untuk apa? Untuk menjadi hakim, untuk menyelesaikan segala permasalahan perselisihan yang terjadi di antara manusia. Allah melanjutkan, "Wa makhtalafa fihi illa alladziina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum." Allah memberi contoh umat-umat terdahulu. Mereka tidaklah berselisih kecuali setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, bukti-bukti yang nyata. Sebabnya apa? Baghyan bainahum, karena kedengkian di antara mereka. Fahadallahu alladziina aamanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idnih. Dan Allah memberikan petunjuk kepada kaum muslimin terhadap apa yang mereka perselisihkan ini, agar supaya mereka dapat mengambil jalan yang benar. Tidak senantiasa berselisih setiap tahunnya. Diambil jalan bagaimana agar supaya kaum muslimin bisa bersatu padu. Allah mengakhiri ayat ini dengan kalimat, "Wallahu yahdi man yasha'u ila shiratin mustaqim." Dan Allah akan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki kepada jalan yang lurus. Jemaah ya rahimakumullah. Ayat-ayat Allah ini memerintahkan kepada kita kaum muslimin untuk bersatu padu.
agar supaya menjadikan Al-Quran ini sebagai patokan satu-satunya dalam mencari kebenaran yang hak. Tidaklah mungkin dua perkara yang berbeda semuanya benar, tidak mungkin. Kita pertanyakan kepada hati nurani kita, tidak mungkin. Kebenaran ini hanya satu. Kebenaran ini milik Allah. Dan tidak mungkin Allah tidak akan menunjuki kita kepada kebenaran kalau kita mau bersungguh-sungguh mencari kebenaran. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Man jahada fina lanahdiyannahum subulana." Barang siapa bersungguh-sungguh berada di jalan kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Kalau kita bersungguh-sungguh serius mengurusi permasalahan umat kaum muslimin, insya Allah akan menuju kita kepada jalan persatuan. Dan sekali lagi, jamaah rahimakumullah, ini tugas kita, tugas kaum muslimin, tugas semuanya, terutama generasi-generasi muda, sebagai penerus pengganti kita yang sudah tua. Kita punya angan-angan, kita punya misi agar supaya besok di kemudian hari kaum muslimin bersatu padu, tidak berbeda seperti ini. Kadang kita dibodohi dengan kalimat-kalimat yang justru akan membuat kita merasa tenang-tenang saja, berbeda-beda, yang penting bla bla bla. Tidak seperti itu. Sampai kapan kita akan berbeda? Allah kita sama, Al-Quran kita sama, Nabi kita sama. Semestinya beribadah juga bersama-sama. Semestinya berakidah juga sama-sama. Ini yang harus kita jadikan acuan. Jangan tertipu dengan jorgan-jorgan bahwa perbedaan adalah nikmat, perselisihan adalah rahmat. Dari mana? Tidak ada yang namanya perselisihan, itu azab kata Allah. Perselisihan adalah musibah yang harus kita jauh ya Pak. Jemaah rahimakumullah. Dalam ayat yang lain Allah tabarak wa ta'ala berfirman, "Inna hadhihi ummatakum ummatan wahidah wa anna rabbukum fa'budun." Sesungguhnya agama ini, agama tauhid ini, agama Islam ini adalah agama yang satu. Agama Islam ya Islam, tidak ada embel-embelnya. Islam tidak berbaju. Islam itu harusnya satu, ya Islam. Tidak ada tambahan-tambahannya. Allah sudah menandaskan ini. Agar supaya kita benar-benar menyadari bahwa agama ini semestinya berada dalam satu kesatuan yang utuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Jemaah rahimakumullah. Sekarang kita perhatikan ancaman-ancaman Allah ketika kita tetap akan berselisih, akan berpecah belah. Allah berfirman, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'in. Innama amruhum ila Allah, thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun." Sesungguhnya orang-orang yang mereka memecah belah agama mereka, kamu tidak ada urusannya dengan mereka. Dan Allah akan mengabarkan terhadap apa-apa yang mereka kerjakan nanti di yaumul qiyamah. Ini ancaman bagi kita semuanya. Barang siapa yang suka memecah belah agama ini menjadi bergolong-golongan, besok di yaumul qiyamah akan dimintai bertanggungjawabkan. Allah akan menanyakan kepada kita semuanya. Agar supaya kita senantiasa berhati-hati dalam beragama ini. Tidak mengedepankan pendapat pribadi. Agama Islam ini qala Allah wa qala Rasul. Apa yang dikatakan Allah dan apa yang dikatakan Rasul. Alas. Ketika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan segala sesuatu, tidak pantas bagi kita kaum muslimin mencari alternatif yang lain. Tidak pantas.
Allah Maha Besar, Allah Maha Pintar, Allah Maha segalanya. Kita manusia apa artinya? Bahkan Allah melanjutkan terkait orang-orang yang memecah belah. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang senantiasa berpecah belah dan berselisih sesudah datang kepada kalian semuanya keterangan-keterangan yang nyata. Allah mengancam dengan azab yang besar. Begitu juga Allah menyamakan orang-orang yang seperti ini dengan orang-orang musyrik. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Munibi ilaihi wattaquhu." Kembalilah bertobat dan bertakwa kepada Allah. Waqimus shalah wa la takunu minal musyrikin, dan dirikanlah salat dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrik. Minal ladzina farraqu dinahum, yaitu dari orang-orang yang memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'an, mereka menjadi bergolong-golong. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap golongan merasa bangga dengan golongannya sendiri, menganggap golongannya sendiri paling benar. Ini senantiasa harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwa kebenaran adalah milik Allah Ta'ala. Tidak boleh seorang itu mengklaim dirinya benar kecuali dia sudah mencocokkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak akan ada mungkin bisa bersatu kalau tidak mau kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jemaah rahimakumullah, untuk itu sedikit kami sampaikan agar kita bisa mempersatukan umat ini. Sekali lagi, ini adalah memerlukan keseriusan, memerlukan bantuan semua orang. Dan generasi-generasi muda senantiasa yang harus menjadi yang terdepan. Karena memang kalau generasi tua biasanya kolot, sudah kebanyakan dosa. Tapi kalau anak muda biasanya masih suka, masih terbuka, masih belum banyak dosa sehingga bisa menerima kebenaran. Ada beberapa poin yang harus kita cermati agar supaya kita bisa menjaga persatuan dan tidak senantiasa berselisih. Yang pertama adalah memutuskan segala perkara dengan kitab dan as-sunnah, memutuskan segala perkara dengan Al-Quran dan sunnah-sunnah sahihah. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul." Ayat yang mulia, ayat yang sangat populer, akan tapi pada kenyataannya, prakteknya tidak pernah dipraktekkan. Masing-masing kokoh dengan pendapatnya sendiri. Allah mengatakan demikian, "Hai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taat kepada Rasul, dan kepada pemerintah. Ketika kalian berselisih, maka kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah." Sangat mudah sebenarnya solusi yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Akan tapi kadang karena kesombongan yang dimiliki oleh kita semuanya, sehingga kita tidak mau kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Menganggap bahwa otaknya, menganggap bahwa pemikirannya lebih baik dari pemikiran Allah. Na'udzubillah. Sekali lagi, langkah pertama atau poin pertama agar supaya kita bisa mencapai persatuan yang diinginkan oleh kita semuanya adalah memutuskan segala perkara yang kita perselisihkan, kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan hati yang ikhlas mau menerima kebenaran. Yang kedua, kita harus senantiasa menjadikan Rasulullah SAW sebagai satu-satunya contoh yang harus diikuti di dalam setiap segala macam amalan-amalan kita.
Kita juga harus senantiasa menjadikan murid-murid Rasulullah SAW sebagai contoh terbaik dari umat ini. Umat Islam ini tidak akan bisa baik kecuali kita meniru generasi terbaik daripada umat ini. Kapan itu generasi terbaik? Yaitu zaman sahabat Rasulullah dan orang-orang setelahnya. Ketika kita mengikuti cara beragama mereka, insya Allah kita akan bisa senantiasa benar, senantiasa berjalan di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Poin yang ketiga, agar supaya kita bisa bersatu padu. Ini juga penting untuk kita senantiasa tanamkan dalam diri kita, yaitu ikhlas di dalam beragama. Ketika kita beragama, ikhlaskan, murnikan tujuan daripada seluruh amal ibadah kita lillahi ta'ala. Jangan sampai kita menyandingkan niat kita, mencampur adukan niat kita dengan sesuatu yang bukan lillah. Ketika kita berusaha mengikhlaskan, ketika kita bisa mengikhlaskan, insya Allah semuanya akan mudah. Kita tidak punya urgensi untuk apa-apa, akan tapi hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga mudah semuanya. Ketika diperintah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, sami'na wa ata'na. Berbeda ketika ada urgensi, ada kepentingan-kepentingan. Kalau Al-Quran sesuai dengan golongannya ikut, kalau yang tidak sesuai dia tidak ikut. Ini namanya tidak ikhlas. Tanamkan dalam diri kita ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam beragama. Kita beragama bukan untuk siapa-siapa, baik untuk diri kita, bukan untuk Allah. Allah tidak butuh kepada panjenengan semuanya. Sekali lagi, kalaupun seandainya orang seluruh dunia kafir semuanya, Allah tidak masalah. Kalau seandainya tidak ada orang yang mau beribadah kepada Allah, Allah tidak berkurang kebesarannya. Makanya penting untuk senantiasa ikhlas. Karena Allah mengetahui apa yang ada dalam dada kita, apa yang ada dalam hati kita, apa yang tersirat di hati kita. Allah mengetahui. Makanya percuma kita berbohong kepada Allah. Ya, beribadah dengan tujuan selain Allah percuma. Hanya capek. Hanya penting ikhlas dalam beragama. Yang berikutnya adalah memurnikan mutabaah kepada Rasulullah SAW. Senantiasa menjadikan Rasulullah sebagai role model dalam setiap sendi kehidupan. Baik dari segi akidah, segi ibadah, muamalah, akhlak, adab dan sebagainya. Jadikan Rasulullah sebagai contoh yang terbaik. Perhatikan surat Al-Ahzab ayat 36. Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Tidak patut bagi seorang mukmin dan mukminat ketika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan suatu perkara, dia memilih keputusan yang lain dari perkara yang dia permasalahkan. Allah mengancam barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, sungguh kata Allah dia akan tersesat sejauh-jauhnya. Ya rahimahullah. Ayat yang mulia yang harus kita senantiasa jadikan akidah kita. Ketika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan perkara, apalagi untuk urusan-urusan ibadah, apalagi untuk urusan masalah seperti ini, Idul Fitri, hari Id kaum muslimin, ini urusan besar ya akhi. Tidak mungkin Allah membiarkan tanpa petunjuk. Allah sudah jelas-jelas memberi petunjuk. Hanya kita terkadang tidak mau mengikuti petunjuk tersebut. Kita seperti digambarkan oleh Allah. Allah sudah menetapkan perkara ini secara jelas, akan tapi kita memilih cara yang lain. Kita harus senantiasa menjadikan ayat ini sebagai
sebagai akidah kita. Yang berikutnya, poin berikutnya, salah satu kendala kenapa kaum muslimin tidak bisa memahami Al-Quran, karena kebanyakan kaum muslimin jahil terhadap agamanya sendiri. Kebanyakan kaum muslimin tidak mau menuntut ilmu syar'i, tidak mau berusaha memahami agamanya dengan cara-cara yang benar. Makanya ketika kita kepingin membangun agama ini secara keseluruhan, agar supaya besok di kelak kemudian hari kita bisa bersatu padu, bekali kita masing-masing membekali diri kita dengan ilmu syar'i yang sahih, pemahaman yang benar dari para ulama-ulama salafus shalih, dengan senantiasa menjadikan Rasulullah SAW sebagai satu-satunya orang yang kita ikuti sepenuh hati. Apapun yang dikatakan Rasulullah menjadi syariat bagi kita. Apapun yang dikerjakan oleh Rasulullah menjadi syariat bagi kita. Apapun yang dilarang oleh Rasulullah menjadi larangan bagi kita. Ini kita. Jamaah rahimakumullah. Terakhir saya akan bacakan pesan Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Ittaqullaha rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa atimu amrikum tadkhulu jannata rabbikum." Sebuah kalimat yang sederhana, akan maknanya sangat dalam. Perhatikan. Rasulullah bersabda, "Bertakwalah kepada Allah Tuhanmu dan salatlah kalian sehari 5 waktu. Dan berpuasalah kalian di bulan Ramadan. Dan tunaikan zakat dari harta-harta kalian. Dan taatilah pemerintah kalian. Insya Allah kalian akan memasuki surga Rabb kalian." Agama Islam simpel. Tuntunannya jelas, sejelas sinar matahari pagi ini. Kata Rasulullah, malamnya bagaikan siangnya. Agama Islam tuntunannya jelas, tidak ke kanan, tidak ke kiri, lurus. Barang siapa mengikutinya insya Allah selamat di dunia wal akhirah. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah. Hanya dengan menjalankan kewajiban-kewajiban kita, bertakwa kepada Allah, menjauhi seluruh larangan Allah, menjalankan perintah-perintah Allah sesuai dengan kemampuan kita, insya Allah akan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan tarian singkat ini bisa menggugah kita, membuka hati kita untuk senantiasa berusaha menjadikan agama Islam ini benar-benar rahmatan lil alamin, ya, benar-benar agama yang satu, agama yang senantiasa bersatu padu, tidak berselisih, walaupun ada sebuah keniscayaan. Karena manusia memang akan senantiasa berselisih. Akan tetapi, ketika kita benar-benar mencari hidayah dari Allah, kita akan ditunjuki oleh Allah untuk bisa berjalan di tengah, selamat dari segala macam perpecahan-perpecahan yang terjadi. Pada akhirnya, jemaah rahimakumullah, hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan, agar supaya kita semuanya diberi kesempatan oleh Allah untuk senantiasa memperbaiki diri kita, memperbaiki amal-amal kita, menjadikan dunia ini menjadi jalan untuk kita menuju kampung akhirat. Jamaah rahimakumullah, marilah kita menundukkan kepala, berdoa kepada Allah Ta'ala agar supaya Allah meridhoi kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم Ya Allah, Ya Rabbal Alamin, berilah kami hidayahmu Ya Allah. Jadikan kami umat yang satu, umat yang senantiasa bersatu dan tidak berselisih. Umat-umat yang senantiasa menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai patokan utama. Ya Allah, jauhkanlah kami dari rasa-rasa dendam, rasa-rasa tidak suka kepada saudara-saudara kaum muslimin kami Ya Allah. Rahmatilah kami, jadikanlah kami umat yang senantiasa bersatu di bawah bimbinganmu Ya Allah Ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.